Setelah 5 tahun menikah. Setiap hari Jumat, kulihat suamiku diam-diam pergi ke sebuah bank. Saat aku tanya untuk apa, suamiku tidak pernah mau menjawab. Dan setelah 3 hari dia meninggal karena sebuah kecelakaan, aku baru mengetahui alasannya. Saat itu, aku syok. Duniaku terasa hancur. Karena ternyata suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding tua di ruang tamu terasa begitu nyaring di telinga Nabila. Jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, waktu yang selalu membuat jantungnya berdebar setiap hari Jumat. Ini adalah tahun kelima pernikahannya dengan Faisal, laki-laki sederhana yang menikahinya tanpa pesta mewah, tanpa janji manis tentang kekayaan, namun memberinya ketenangan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Nabila merapikan ujung jilbabnya sambil menatap punggung suaminya yang sedang mengenakan sepatu di teras rumah kontrakan mereka yang sempit. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar kecil dengan cat dinding yang sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, tetapi bagi Nabila, rumah itu adalah istana karena ada Faisal di dalamnya. Faisal berdiri tegak, mengenakan kemeja polos yang sudah disetrika rapi oleh Nabila pagi tadi. Ia tidak membawa tas kerja atau dokumen layaknya orang kantoran, hanya sebuah dompet kulit tebal yang selalu ia masukkan ke saku celananya. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Setiap hari Jumat, tepat setelah salat Jumat dan makan siang, Faisal akan pamit pergi. Ia tidak pernah mengatakan dengan jelas kemana tujuannya. Namun Nabila pernah sekali mengikuti diam-diam di tahun pertama pernikahan mereka. Nabila melihat suaminya masuk ke sebuah gedung bank megah di pusat kota. Namun, karena takut ketahuan dan merasa bersalah tidak mempercayai suaminya, Nabila pulang sebelum melihat apa yang dilakukan Faisal di sana. Sejak saat itu, ia memilih untuk diam dan menunggu Faisal bercerita sendiri. Faisal berbalik badan dan tersenyum hangat kepada istrinya. Senyum itu selalu berhasil meluruhkan rasa curiga yang kadang muncul di benak Nabila. Wajah suaminya teduh, tidak menampakkan beban, meski Nabila tahu kehidupan ekonomi mereka pas-pasan. Faisal bekerja serabutan, kadang membantu bengkel teman, kadang menjadi pengantar barang, namun anehnya, mereka tidak pernah kekurangan makanan di meja makan. Faisal selalu bilang rezeki sudah ada yang mengatur selama kita jujur. Nabila membalas senyuman itu, mencoba menyembunyikan rasa penasaran yang kembali memuncak hari ini. Faisal mendekat dan mengusap lembut kepala Nabila yang tertutup jilbab. Ia berpamitan seperti biasa, mengatakan bahwa ia ada urusan sebentar dan akan pulang sebelum makan malam. Nabila mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Ada perasaan aneh yang menyelinap di dada Nabila hari itu, sebuah perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih berat dari biasanya. Ia ingin menahan Faisal agar tidak pergi, ingin memintanya duduk saja menemani Nabila menonton televisi atau sekadar mengobrol di teras, tapi lidahnya keluh. Ia tidak ingin menjadi istri yang rewel dan menghalangi urusan suami. Setelah punggung Faisal menghilang di balik pagar kontrakan, Nabila menutup pintu dan menghela napas panjang. Ia berusaha menyibukkan diri dengan membersihkan rumah. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Suara ketukan pintu yang keras dan tidak sabaran terdengar dari luar. Nabila tahu betul siapa pemilik ketukan kasar seperti itu. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu dan mendapati Ibu Ratmi, ibu mertuanya, berdiri dengan wajah masam sambil berkacak pinggang. Di belakangnya berdiri Riko, adik ipar Nabila, yang sibuk memainkan ponselnya tanpa peduli sopan santun. Ibu Ratmi langsung nyelonong masuk tanpa permisi, matanya yang tajam menyapu seisi ruangan kontrakan yang sederhana. Ia mendengus meremehkan saat melihat perabotan tua yang ada di sana. Ibu Ratmi duduk di kursi kayu tanpa dipersilakan, lalu mulai melontarkan kalimat-kalimat pedas yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Nabila. Ibu Ratmi bertanya dengan nada sinis kemana Faisal pergi, padahal ia tahu Faisal selalu pergi di jam segini. Ibu Ratmi mulai mengeluh tentang betapa malangnya nasibnya memiliki anak sulung seperti Faisal yang dianggapnya tidak berguna dan tidak bisa membahagiakan orang tua. Menurut Ibu Ratmi, Faisal seharusnya sudah sukses dan membelikan ibunya rumah mewah, bukan malah hidup miskin bersama istri yang dianggapnya hanya menjadi beban. Nabila hanya bisa menunduk dan mendengarkan caci maki itu dengan sabar. Ia sudah kebal. Ia tahu membantah hanya akan memperkeruh suasana. Riko yang sedari tadi diam ikut menimpali dengan nada mengejek. Ia berkata bahwa kakaknya itu bodoh, karena tidak mau mengambil jalan pintas untuk kaya. Riko selalu membandingkan Faisal dengan teman-temannya yang sukses dengan cara-cara yang tidak jelas. Nabila menahan air matanya. Ia ingin membela suaminya,
mengatakan bahwa Faisal adalah laki-laki paling jujur dan bertanggung jawab yang pernah ia kenal, tapi suara Ibu Ratmi yang melengking memotong setiap kesempatan Nabila untuk bicara. Ibu Ratmi menuntut uang bulanan yang menurutnya kurang, padahal Faisal sudah memberikan hampir separuh penghasilannya untuk ibunya itu. Waktu berlalu dengan lambat dan menyiksa. Setelah puas memarahi Nabila dan tidak mendapatkan uang tambahan yang mereka minta, Ibu Ratmi dan Riko akhirnya pergi dengan membanting pintu. Nabila terduduk lemas di lantai. Ia melihat jam dinding, sudah pukul 4 sore. Seharusnya Faisal sudah memberi kabar, atau setidaknya sudah dalam perjalanan pulang. Perasaan tidak enak yang ia rasakan sejak siang tadi kembali datang, kali ini lebih kuat. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Ia mencoba menghubungi ponsel Faisal, tetapi nomornya tidak aktif. Ini tidak biasa. Faisal tidak pernah mematikan ponselnya saat sedang di luar. Menjelang maghrib, langit berubah menjadi gelap dan mendung, seolah alam turut merasakan kegelisahan hati Nabila. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah suasana mencekam di rumah kontrakan yang sepi itu. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suaranya memecah kesunyian dan membuat Nabila terlonjak kaget. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. Suara di seberang sana terdengar berat dan formal. Penelepon itu memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian. Dunia Nabila seakan berhenti berputar saat petugas itu menyampaikan kabar yang menghancurkan seluruh harapannya. Faisal mengalami kecelakaan beruntun di jalan protokol sepulang dari arah pusat kota. Nabila tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di rumah sakit. Semuanya terasa kabur dan membingungkan. Yang ia ingat hanyalah rasa dingin yang menusuk tulang saat ia dipandu oleh perawat menuju ruang jenazah. Di sana, di atas berangkar besi yang dingin, terbujur kaku tubuh seseorang yang sangat ia cintai. Wajah Faisal tampak tenang, seolah ia hanya sedang tertidur lelap setelah lelah bekerja seharian. Nabila roboh. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia menangis histeris, memanggil nama suaminya, berharap Faisal akan membuka mata dan tersenyum padanya seperti tadi siang. Namun, keheningan ruangan itu menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Di tengah duka yang mendalam itu, Nabila menyadari satu hal yang membuatnya semakin sesak. Tidak ada satupun barang berharga yang melekat di tubuh Faisal saat kecelakaan, kecuali cincin pernikahan mereka dan dompet kulit tebal itu. Dompet itu kini ada di tangan polisi dan diserahkan kepada Nabila. Isinya hanya KTP, SIM, dan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Tidak ada kartu ATM, tidak ada kartu kredit, dan tidak ada bukti transaksi bank yang selama ini menjadi misteri hari Jumat. Nabila memeluk dompet itu erat-erat di dadanya, bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang dilakukan suaminya di bank setiap hari Jumat jika dompetnya kosong melompong seperti ini. Malam itu, Nabila pulang ke rumah kontrakan yang kini terasa begitu besar dan kosong. Ia ditemani oleh kerabat jauh yang datang membantu mengurus jenazah. Ibu Ratmi dan Riko baru datang 2 jam, kemudian dengan wajah yang sulit diartikan. Tidak ada air mata yang tulus di wajah mereka. Yang ada hanyalah raut wajah kesal dan kecewa, seolah kematian Faisal adalah sebuah kerugian besar bagi mereka, bukan karena kehilangan sosok anak dan kakak, melainkan karena kehilangan sumber uang bulanan, sekecil apapun itu. Malam pertama tanpa Faisal adalah malam terpanjang dalam hidup Nabila, di mana setiap sudut rumah seolah memanggil nama suaminya, meninggalkan misteri besar yang belum terpecahkan tentang kegiatan hari Jumat yang kini selamanya menjadi rahasia. Pagi hari di pemakaman umum terasa kelabu, meski matahari bersinar terik. Tanah merah yang masih basah menutupi liang lahat tempat Faisal beristirahat untuk selamanya. Nabila duduk bersimpuh di samping nisan kayu yang bertuliskan nama suaminya. Air matanya sudah kering karena habis terkuras semalaman. Ia mengusap nisan itu perlahan, membisikkan doa-doa terbaik untuk laki-laki yang telah menjadi pelindungnya selama 5 tahun terakhir. Para pelayat satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman, menyisakan Nabila dan keluarga mertuanya yang masih berdiri tidak jauh dari sana. Nabila berharap mendapatkan sedikit penghiburan dari Ibu Ratmi, namun harapan itu pupus seketika. Begitu pelayat terakhir pergi, Ibu Ratmi mendekat bukan untuk memeluk menantunya yang sedang berduka, melainkan untuk melontarkan pertanyaan yang sangat tidak pantas diucapkan di atas kuburan yang masih basah. Tanpa basa-basi, Ibu Ratmi bertanya tentang harta peninggalan Faisal. Ia bertanya apakah Faisal memiliki asuransi jiwa, tabungan rahasia, atau aset lain yang bisa dicairkan segera. Nabila menatap ibu mertuanya dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang ibu lebih peduli pada uang daripada kematian anak kandungnya sendiri? Nabila menggeleng lemah, menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia menjelaskan bahwa dompet Faisal hanya berisi uang receh dan identitas diri. Mendengar jawaban itu, wajah Ibu Ratmi memerah karena marah. Ia menuduh Nabila menyembunyikan harta Faisal. Riko ikut memanaskan suasana dengan mengatakan
bahwa tidak mungkin orang yang rajin ke bank setiap hari Jumat tidak punya tabungan. Riko yakin Nabila pasti sudah mengamankan buku tabungan atau kartu ATM Faisal sebelum polisi menyerahkan barang-barang itu. Tuduhan itu begitu menyakitkan, menusuk hati Nabila yang sedang rapuh. Perdebatan itu berlanjut hingga mereka kembali ke rumah kontrakan. Tanpa permisi, Ibu Ratmi dan Riko langsung masuk ke kamar tidur Nabila dan Faisal. Mereka mengacak-acak lemari pakaian, membongkar laci meja, dan membalikkan kasur. Nabila mencoba mencegah mereka, memohon agar mereka menghormati privasi dan kenangan almarhum, tetapi tenaga Nabila kalah jauh dibandingkan Riko yang mendorongnya hingga terjatuh ke sofa. Nabila hanya bisa menangis melihat barang-barang peninggalan suaminya dilempar sembarangan ke lantai. Baju-baju Faisal, buku-buku tua yang sering dibaca suaminya, semuanya berserakan. Setelah hampir 1 jam menggeledah seluruh isi rumah, Ibu Ratmi dan Riko tidak menemukan apapun. Tidak ada tumpukan uang, tidak ada perhiasan, tidak ada sertifikat tanah, dan yang paling penting bagi mereka, tidak ada buku tabungan ban manapun. Yang mereka temukan hanyalah surat-surat tagihan listrik dan air, serta buku nikah. Kekecewaan terpancar jelas di wajah mereka. Ibu Ratmi membanting pintu lemari dengan kasar, meluapkan kemarahannya karena merasa tertipu oleh anaknya sendiri yang ia anggap mati meninggalkan kemiskinan. Kemarahan Ibu Ratmi kemudian beralih kepada Nabila. Ia menatap menantunya itu dengan pandangan jijik. Dengan suara lantang yang menggema di ruang tamu kecil itu, Ibu Ratmi menjatuhkan vonis yang membuat Nabila syok. Ibu Ratmi berkata bahwa karena Faisal sudah mati dan tidak meninggalkan harta apapun, ia tidak sudi lagi menanggung hidup Nabila. Ia menganggap Nabila adalah pembawa sial yang membuat anaknya hidup susah dan mati muda. Ibu Ratmi memerintahkan Nabila untuk angkat kaki dari rumah kontrakan itu sekarang juga. Ia beralasan bahwa sewa kontrakan itu dibayar oleh Faisal. Dan karena Faisal sudah tidak ada, Ibu Ratmi tidak mau membuang uangnya untuk membayar sewa bagi orang asing seperti Nabila. Nabila ternganga, tidak percaya dengan kekejaman yang ia dengar. Ia memohon belas kasihan, meminta waktu setidaknya beberapa hari sampai masa berkabung selesai, atau sampai ia mendapatkan tempat tinggal baru. Ia tidak punya keluarga lain di kota ini, orang tuanya sudah meninggal lama, dan ia tidak punya uang tabungan yang cukup untuk menyewa tempat baru secara mendadak. Namun, hati Ibu Ratmi sudah keras seperti batu. Ia tidak peduli. Riko bahkan mulai melemparkan tas pakaian Nabila keluar pintu, memaksa Nabila untuk segera mengemasi barang-barangnya. Dengan air mata bercucuran, Nabila memunguti pakaiannya dan memasukkannya ke dalam tas besar dengan tangan gemetar. Ia menatap sekeliling rumah yang penuh kenangan itu untuk terakhir kalinya. Di sudut ruang tamu, ia seolah masih bisa melihat bayangan Faisal yang sedang tersenyum padanya. Kini, ia diusir dari satu-satunya tempat ia merasa aman. Nabila keluar dari rumah itu dengan langkah berat, diiringi tatapan sinis mantan mertua dan adik iparnya yang langsung mengunci pintu dari dalam, seolah takut Nabila akan kembali mencuri sesuatu yang tidak ada. Nabila berjalan tanpa arah menyusuri trotoar kota yang panas dan berdebu. Ia menyeret tas besarnya, sementara orang-orang berlalu lalang tanpa peduli pada kesedihan yang ia tanggung. Akhirnya, setelah lelah berjalan, Nabila menemukan sebuah tempat kos kecil dan kumuh di gang sempit di pinggiran kota. Kamarnya sangat kecil, hanya cukup untuk satu kasur busa tipis dan lemari plastik kecil. Dindingnya lembab dan udaranya pengap. Uang di dompetnya hanya cukup untuk membayar sewa 1 bulan dan makan ala kadarnya. Nabila merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis itu, menatap langit-langit kamar yang bocor. Ia merasa dunia benar-benar telah berakhir. Suaminya pergi, rumahnya hilang, dan ia kini sebatang kara. 3 hari berlalu dengan lambat. Nabila menghabiskan waktunya dengan berdiam diri di kamar, hanya keluar untuk membeli makan atau ke kamar mandi umum. Ia masih belum bisa memproses semua kejadian yang menimpanya secara bertubi-tubi. Rasa duka kehilangan Faisal masih begitu pekat, ditambah lagi rasa sakit hati atas perlakuan keluarga Faisal. Ia merasa Tuhan sedang mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Namun, di hari ketiga setelah kematian Faisal, tepat saat Nabila sedang melipat mukena setelah salat zuhur, terdengar ketukan di pintu kamar kosnya. Ketukan itu terdengar sopan dan teratur, berbeda jauh dengan gedoran Ibu Ratmi tempo hari. Nabila mengerutkan kening. Siapa yang tahu ia tinggal di tempat terpencil seperti ini? Ia tidak memberitahu siapapun. Dengan ragu, Nabila mengenakan jilbabnya dan membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri seorang pria parubaya mengenakan setelan jas resmi yang terlihat sangat mahal, didampingi 2 orang pria berbadan tegap yang berdiri sigap di belakangnya. Pria itu tersenyum ramah, namun matanya memancarkan wibawa yang kuat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Wijaya. Ralat, ia segera meralat ucapannya dalam hati Nabila. Bukan Wijaya, nama pria itu adalah Pak Darmawan.
Ia mengaku sebagai kepala cabang dari sebuah bank prioritas terkemuka di pusat kota. Nabila terkejut. Ban? Kenapa orang ban mencarinya? Pikirannya langsung melayang pada tuduhan Ibu Ratmi tentang hutang. Apakah Faisal meninggalkan hutang besar? Jantung Nabila berdegup kencang karena takut. Namun, Pak Darmawan segera menenangkan Nabila. Ia berkata bahwa kedatangannya bukan untuk menagih hutang, melainkan untuk menyampaikan amanat penting dari nasabah istimewa mereka, almarhum Bapak Faisal. Mata Nabila terbelalak. Nasabah istimewa? Faisal? Suaminya yang hanya bekerja serabutan dan dompetnya kosong? Nabila merasa ada kesalahan. Ia menjelaskan bahwa mungkin Pak Darmawan salah orang. Tapi Pak Darmawan menggeleng mantap. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan segel emas dari tas kerjanya. Ia berkata bahwa Faisal telah menitipkan pesan ini 5 tahun yang lalu, yang hanya boleh dibuka dan diserahkan kepada istrinya, Nabila, jika sesuatu terjadi padanya. Pak Darmawan meminta Nabila untuk ikut bersamanya ke kantor pusat bank sekarang juga, karena ada hal besar yang harus segera diselesaikan terkait aset yang ditinggalkan Faisal. Nabila menatap amplop hitam di tangan Pak Darmawan dengan tangan gemetar, menyadari bahwa misteri hari Jumat suaminya akan segera terungkap, dan hidupnya mungkin akan berubah selamanya mulai detik ini. Mobil sedan hitam mengkilap itu meluncur membelah kemacetan kota dengan mulus. Di dalamnya, Nabila duduk kaku di jok belakang yang terbuat dari kulit lembut beraroma kemewahan. Ia meremas ujung baju gamisnya yang lusuh, merasa sangat kontras dengan interior mobil yang begitu elegan. Di samping sopir, salah satu pengawal berbadan tegap duduk diam dengan wajah siaga, sementara Pak Darmawan duduk di samping Nabila, menjaga jarak sopan namun memancarkan aura perlindungan yang membuat Nabila sedikit lebih tenang. Sepanjang perjalanan, pikiran Nabila berkecamuk hebat. Ia mencoba merangkai kepingan-kepingan teka-teki tentang suaminya. Faisal, laki-laki yang setiap malam memijat kakinya yang pegal setelah berjualan kue, laki-laki yang selalu menambal sepatu kerjanya sendiri karena sayang membeli baru, bagaimana mungkin memiliki hubungan dengan bank sekelas ini? Rasanya seperti mimpi di siang bolong, sebuah ilusi yang diciptakan oleh kesedihan yang terlalu mendalam. Mobil berbelok masuk ke area lobi sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat distrik bisnis. Ini bukan bank biasa yang sering Nabila lihat di pinggir jalan dengan antrean nasabah yang mengular. Ini adalah kantor pusat bank swasta khusus nasabah prioritas, tempat di mana uang bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan simbol kekuasaan. Nabila merasa semakin kecil saat pintu mobil dibukakan oleh seorang petugas berseragam rapi. Ia melangkah keluar dengan ragu, sandal jepitnya yang sudah tipis menyentuh lantai marmer lobi yang berkilauan. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian necis, wangi parfum mahal menyerbak di udara. Beberapa mata sempat melirik ke arah Nabila dengan tatapan heran, mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita berpenampilan sederhana itu di tempat semewah ini. Namun, kehadiran Pak Darmawan di sisinya membuat tatapan-tatapan itu segera beralih segan. Pak Darmawan tidak membawa Nabila ke loket antrean. Ia memandu Nabila menuju lift khusus di sudut ruangan yang dijaga oleh security. Dengan menempelkan kartu aksesnya, pintu lift terbuka. Mereka naik menuju lantai paling atas, lantai yang hening dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Begitu pintu lift terbuka, Nabila disambut oleh hamparan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Ruangan itu didesain klasik dan hangat, dengan lukisan-lukisan besar tergantung di dinding. Seorang resepsionis wanita cantik berdiri dan membungkuk hormat begitu melihat mereka, menyapa Pak Darmawan dan menyebut nama Nabila dengan sangat sopan, seolah Nabila adalah ratu yang sudah lama dinantikan kedatangannya. Nabila dibawa masuk ke sebuah ruangan tertutup bertuliskan VVIP. Di tengah ruangan terdapat meja kayu jati besar yang kokoh. Pak Darmawan mempersilakan Nabila duduk di kursi empuk yang seolah memeluk tubuhnya yang lelah. Seorang pelayan datang menyajikan teh hangat berkualitas tinggi dan kudapan kecil, namun Nabila tidak berselera menyentuhnya. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia menatap Pak Darmawan, meminta penjelasan. Pak Darmawan tersenyum tipis, lalu meletakkan sebuah kotak logam kecil di atas meja. Ia menjelaskan bahwa Faisal adalah salah satu nasabah paling istimewa yang pernah ia tangani. Faisal bukan sekadar penabung, melainkan seorang legenda di dunia investasi saham yang bergerak dalam diam. Selama 5 tahun terakhir, setiap hari Jumat, Faisal datang ke sini bukan untuk menabung uang receh, melainkan untuk memantau portofolio asetnya, menandatangani dokumen jual beli saham bernilai fantastis, dan mengamankan keuntungannya ke dalam bentuk aset fisik. Jantung Nabila berdegup kencang, seolah ingin lompat dari dadanya. Ia sulit mencerna kata-kata itu. Investor? Saham? Faisal bahkan tidak pernah membahas soal ekonomi rumit di depannya. Pak Darmawan kemudian mengeluarkan sebuah kunci emas kecil dan menyerahkannya kepada Nabila. Ia berkata bahwa Faisal memiliki sebuah safe deposit box
atau kotak penyimpanan harta yang kuncinya hanya satu di dunia, dan duplikatnya sudah dimusnahkan sesuai permintaan Faisal. Kotak itu hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut dan verifikasi sidik jari Nabila. Ternyata, tanpa sepengetahuan Nabila, saat Faisal mengajaknya membuat paspor untuk rencana umrah yang batal setahun lalu, Faisal telah mendaftarkan data biometrik Nabila ke bank ini sebagai satu-satunya ahli waris yang sah. Dengan tangan gemetar hebat, Nabila menerima kunci itu. Pak Darmawan memandunya menuju ruang khazanah, sebuah ruangan dengan pintu besi raksasa yang terlihat sangat kokoh. Di dalam ruangan itu berjejer ribuan kotak logam bernomor. Pak Darmawan berhenti di depan kotak nomor 888. Nabila menempelkan jempolnya pada alat pemindai. Lampu indikator berubah menjadi hijau, diikuti bunyi klik pelan. Nabila memasukkan kunci emas itu dan memutarnya. Pintu kotak terbuka perlahan. Nabila menahan napas. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Apakah tumpukan uang? Saat kotak itu terbuka sepenuhnya, Nabila menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan jeritan. Di dalam kotak itu tersusun rapi puluhan batang emas murni yang berkilauan ditimpa cahaya lampu ruangan. Di samping tumpukan emas itu, terdapat bundelan sertifikat tanah, surat kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan besar, dan sebuah buku tabungan khusus berwarna hitam. Nabila mengambil buku tabungan itu dengan jari yang dingin. Ia membukanya, melihat deretan angka saldo terakhir yang tercetak di sana. Matanya membelalak, kepalanya pening seketika. Angka itu begitu panjang, nolnya berderet sangat banyak hingga ia harus menyipitkan mata untuk memastikan ia tidak salah lihat. 50 miliar rupiah. Angka itu tertera jelas, nyata, dan bukan mimpi. Nabila jatuh terduduk di lantai ruangan khazanah itu. Kakinya lemas seketika. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena bahagia melihat harta sebanyak itu, melainkan karena rasa haru dan sesak yang bercampur aduk. Ia membayangkan wajah Faisal, suaminya yang rela makan nasi dengan garam demi berhemat, padahal ia memiliki kekayaan yang bisa membeli seluruh restoran di kota ini. Kenapa? Pertanyaan itu terus berulang di kepalanya. Kenapa Faisal menyembunyikan ini semua darinya? Apakah Faisal tidak percaya padanya? Atau ada alasan lain yang lebih besar? Pak Darmawan berjongkok di samping Nabila, menyodorkan sapu tangan dengan sopan. Ia berkata pelan bahwa jawaban atas semua pertanyaan Nabila ada di dalam amplop putih yang terletak di dasar kotak itu, di bawah tumpukan emas. Surat terakhir dari Faisal untuk istri tercintanya. Nabila meraih amplop itu. Di depannya tertulis nama lengkap Nabila dengan tulisan tangan Faisal yang sangat ia kenal, tulisan cakar ayam yang selalu ia rindukan. Nabila mendekap surat itu di dadanya, merasakan sisa-sisa kehadiran suaminya melalui kertas dingin itu. Di ruangan penuh harta yang bisa membuat siapa saja silau mata itu, Nabila justru merasa semakin rindu pada sosok sederhana Faisal, pada senyum tulusnya, pada pelukan hangatnya yang kini tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Harta ini, emas ini, uang miliaran ini, semuanya terasa tidak berarti dibandingkan satu detik kesempatan untuk melihat Faisal lagi. Namun, Nabila sadar, Faisal meninggalkan ini semua bukan tanpa alasan. Ini adalah amanah. Ini adalah cara Faisal melindunginya dari balik kematian, sebuah perlindungan yang abadi. Di ruang pribadi yang tenang di dalam bank, Nabila akhirnya memberanikan diri membuka surat wasiat dari Faisal. Kertas itu sedikit kusut, seolah Faisal menulisnya dengan penuh pertimbangan dan emosi. Nabila mulai membaca baris demi baris, dan seiring matanya menelusuri tulisan itu, air matanya kembali menetes, kali ini lebih deras namun tanpa suara. Dalam surat itu, Faisal menceritakan segalanya. Ia menulis bahwa ia lahir dengan bakat bisnis yang luar biasa, namun bakat itu justru menjadi kutukan baginya di masa lalu. Dulu, sebelum bertemu Nabila, Faisal pernah sukses muda. Namun, saat itu ia dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman palsu. Ibu Ratmi dan Riko, serta kerabat lainnya, hanya datang saat ia punya uang. Mereka memerasnya, memanipulasinya, dan ketika Faisal jatuh bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya, mereka semua membuangnya seperti sampah. Ibu Ratmi bahkan pernah mengusirnya, karena Faisal tidak bisa lagi membelikan barang mewah. Faisal menulis bahwa ia bangkit lagi secara diam-diam. Ia belajar dari kesalahan. Ia bersumpah tidak akan membiarkan orang-orang tamak itu menikmati jerih payahnya lagi. Ia memilih hidup dalam bayang-bayang, menyamar sebagai orang miskin untuk mencari ketulusan sejati. Dan ia menemukannya pada diri Nabila. Faisal menceritakan betapa ia jatuh cinta pada Nabila saat melihat wanita itu memberi makan kucing jalanan padahal ia sendiri sedang kelaparan. Ia jatuh cinta pada kesabaran Nabila saat mereka harus makan mie instan dibagi dua di tanggal tua. Faisal menulis, "Nabila, maafkan aku membohongimu selama ini.
Aku hanya ingin memastikan bahwa wanita yang mendampingiku mencintaiku karena diriku, bukan karena isi dompetku. Dan kamu membuktikannya setiap hari selama 5 tahun ini. Kamu adalah harta terbesarku yang sesungguhnya. Di paragraf terakhir, nada tulisan Faisal berubah menjadi tegas dan protektif. Ia memberi instruksi yang sangat jelas. Seluruh harta ini adalah milik mutlak Nabila. Ia melarang keras Nabila memberikan 1 rupiah pun kepada Ibu Ratmi atau Riko, kecuali mereka benar-benar berubah, hal yang menurut Faisal mustahil terjadi. Faisal juga menulis bahwa ia sudah menyiapkan skenario pembalasan bagi mereka jika mereka berani menyakiti Nabila sepeninggalnya. Jangan takut, sayang, tulis Faisal, meskipun aku sudah tidak ada, aku sudah menyiapkan jaring pengaman untukmu dan jaring perangkap untuk mereka. Jadilah wanita yang kuat. Gunakan uang ini untuk bahagiamu dan untuk membantu orang-orang yang tulus sepertimu. Nabila melipat surat itu kembali dengan hati yang bergetar. Rasa marah karena dibohongi kini berganti menjadi rasa haru dan bangga yang luar biasa. Suaminya bukan pembohong, suaminya adalah pelindung yang jenius. Sementara itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang kotor, Riko sedang duduk sambil mengisap rokok dengan wajah suntuk. Di depannya, Ibu Ratmi sedang mengaduk mie rebus dengan kasar, masih mengomel tentang betapa sialnya nasib mereka karena Faisal mati tanpa meninggalkan warisan. Mereka kini harus memutar otak untuk membayar hutang-hutang gaya hidup mereka yang menumpuk. Tiba-tiba, mata Riko terbelalak menatap layar ponselnya. Sebuah notifikasi berita dari portal bisnis ternama muncul di berandanya. Judul beritanya sangat mencolok. Misteri terungkap. Investor saham legendaris, si hantu pasar, meninggal dunia dalam kecelakaan, tinggalkan aset puluhan miliar. Awalnya Riko tidak peduli, tapi saat ia menggulir ke bawah dan melihat foto ilustrasi korban kecelakaan yang diambil dari kamera CCTV jalan tol, jantungnya hampir berhenti. Mobil yang hancur itu, lokasi kejadiannya, dan inisial nama yang disebutkan, FA. Semuanya cocok dengan Faisal. Riko membaca artikel itu dengan napas memburu. Artikel itu menyebutkan bahwa sosok FA dikenal sebagai investor jenius yang hidup sangat sederhana, low profile, dan baru diketahui identitas aslinya oleh pihak bank setelah kematiannya. Disebutkan juga bahwa seluruh asetnya jatuh ke tangan istri tunggalnya yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Riko berteriak memanggil ibunya, membuat beberapa pengunjung warung menoleh kaget. Ia menyodorkan ponselnya ke wajah Ibu Ratmi. Tangan Riko gemetar menunjuk angka perkiraan kekayaan yang tertulis di artikel itu. Ibu Ratmi membaca dengan terbata-bata, dan seketika wajahnya pucat pasi, lalu berubah menjadi merah padam karena campuran rasa kaget dan keserakahan yang meluap-luap. Sendok di tangannya jatuh berdenting ke lantai. 50 miliar? Desisnya dengan suara serak. Faisal punya 50 miliar. Otak licik Ibu Ratmi langsung bekerja cepat. Bayangan kemiskinan yang tadi menghantuinya lenyap seketika, digantikan oleh bayangan rumah mewah, mobil baru, dan perhiasan emas yang bisa ia beli dengan uang itu. Namun, detik berikutnya ia teringat sesuatu yang membuatnya lemas. Mereka baru saja mengusir Nabila. Mereka baru saja membuang satu-satunya kunci menuju harta karun itu. Ibu Ratmi memukul meja dengan keras, menyesali kebodohannya yang terlalu terburu-buru. Bodoh. Kita bodoh sekali, Riko, teriaknya. Seharusnya kita tidak mengusirnya. Seharusnya kita pura-pura baik sampai kita tahu soal ini. Riko yang juga panik berusaha menenangkan ibunya. Ia berkata bahwa belum terlambat. Nabila adalah wanita yang bodoh dan lugu menurut mereka. Nabila pasti masih mencintai Faisal dan menghormati ibunya. Riko yakin mereka bisa memanipulasi Nabila lagi. Mereka hanya perlu mengubah strategi. Tidak bisa lagi dengan kekerasan, mereka harus menggunakan topeng kasih sayang. Riko segera menyusun rencana. Mereka harus menemukan Nabila sekarang juga sebelum Nabila sadar betapa kayanya dia, atau sebelum Nabila dipengaruhi oleh orang lain. Kita cari dia, kata Ibu Ratmi dengan mata berkilat-kilat, nafsu serakah telah menghapus rasa malunya. Kita cari dia sampai ketemu. Kamu bilang ke teman-temanmu untuk melacak di mana dia ngekos. Begitu ketemu, ibu akan bersujud di kakinya kalau perlu. Kita akan bawa dia pulang, kita jadikan dia ratu di rumah, sampai kita bisa mengambil alih uang itu darinya. Mereka berdua bergegas meninggalkan warung kopi itu tanpa membayar mie rebus yang belum habis, berlari menuju motor butut Riko dengan semangat baru, semangat untuk berburu mangsa yang kini bernilai puluhan miliar rupiah. Di sisi lain kota, Nabila baru saja keluar dari gedung bank. Penampilannya masih sama sederhananya, namun tatapan matanya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan dan ketakutan di sana. Yang ada hanyalah ketenangan yang menghanyutkan. Pak Darmawan menawarkan untuk mengantar Nabila ke hotel berbintang demi keamanannya,
mengingat sekarang ia adalah wanita kaya raya yang mungkin menjadi incaran kejahatan. Namun Nabila menolak dengan halus. Ia meminta diantar kembali ke kosannya yang sempit. Pak Darmawan sempat heran, namun ia menghormati keputusan klien utamanya itu. Nabila punya alasan sendiri. Ia ingin melihat, apakah ramalan suaminya dalam surat itu benar terjadi. Apakah keluarganya akan datang mencarinya setelah berita ini tersebar? Nabila ingin melihat wajah asli mereka untuk terakhir kalinya sebelum ia benar-benar menutup pintu hatinya. Mobil mewah itu berhenti di depan gang sempit tempat kos Nabila. Tetangga-tetangga yang sedang ngerumpi di depan rumah sontak terdiam melihat mobil mengkilap itu. Mereka lebih kaget lagi saat melihat Nabila turun dari sana, diantar oleh sopir berseragam. Nabila berjalan tegak masuk ke dalam gang, mengabaikan bisik-bisik tetangga. Sesampainya di kamar kos, ia duduk di kasur tipisnya, meletakkan buku tabungan hitam itu di bawah bantal. Ia menatap pintu kayu rapuh kamarnya, menunggu. Ia tahu, serigala-serigala itu pasti sudah mencium bau darah. Dan benar saja, belum genap 1 jam Nabila beristirahat, terdengar suara motor berhenti di depan kosan, diikuti suara teriakan Ibu Ratmi yang dibuat-buat semanis mungkin. Nabila, anakku sayang, di mana kamu? Nak, ibu rindu sekali. Nabila tersenyum miris. Sandiwara babak baru telah dimulai. Suasana di gang sempit tempat Nabila mengungsi mendadak riuh rendah. Suara knalpot motor yang bising berhenti tepat di depan pagar besi karatan kos-kosan itu, diikuti oleh suara teriakan seorang wanita parubaya yang sangat dikenal Nabila. Di dalam kamar yang pengap, Nabila menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tahu saat ini akan tiba, tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Tangan Nabila meremas sprei kasur tipis yang ia duduki, mengingat kembali kalimat-kalimat dalam surat Faisal yang menyuruhnya untuk kuat dan memainkan peran ini dengan sempurna. Di luar sana, Ibu Ratmi terus memanggil namanya dengan nada yang dibuat-buat sedih. Sebuah akting yang mungkin akan memenangkan piala jika ini adalah sebuah panggung sandiwara. Nabila berdiri, melangkah perlahan menuju pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang harus ia tekan dalam-dalam. Begitu Nabila membuka pintu, pemandangan yang tersaji di hadapannya sungguh ironis. Ibu Ratmi, wanita yang 3 hari lalu menatapnya dengan pandangan jijik dan mengusirnya seperti kucing kurap, kini berdiri dengan wajah sembab dan air mata yang mengalir deras di pipinya. Begitu melihat sosok Nabila, Ibu Ratmi langsung menghambur, menjatuhkan dirinya ke lantai semen yang kotor, dan memeluk kaki Nabila erat-erat. Ia menangis histeris, meraung-raung meminta maaf, menyebut dirinya ibu yang bodoh dan hilaf, karena telah menelantarkan menantu kesayangannya. Suara tangisannya begitu keras hingga beberapa penghuni kos lain keluar dari kamar mereka, menonton drama keluarga itu dengan wajah bingung dan penasaran. Riko berdiri di belakang ibunya dengan wajah yang dipasang sesedih mungkin, meskipun mata liarnya tidak bisa berhenti bergerak menyapu penampilan Nabila, seolah mencari tanda-tanda kemewahan yang melekat. Nabila membiarkan kaki kanannya dipeluk oleh mantan mertuanya itu selama beberapa detik. Ia menatap ubun-ubun Ibu Ratmi dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Dalam hati, Nabila bertanya-tanya, di mana air mata ini saat Faisal dimakamkan? Di mana pelukan ini saat Nabila sendirian di kamar jenazah? Semuanya palsu. Nabila tahu betul bahwa yang dipeluk Ibu Ratmi saat ini bukanlah dirinya, melainkan bayangan tumpukan uang 50 miliar yang mereka baca di berita. Dengan perlahan dan penuh kelembutan yang dipaksakan, Nabila membungkuk, memegang bahu Ibu Ratmi dan membantunya berdiri. Nabila harus bermain cantik. Jika ia langsung menolak dan marah, mereka akan curiga dan mungkin bertindak nekat. Sesuai rencana Faisal, ia harus menarik mereka masuk ke dalam perangkap keserakahan mereka sendiri. Nabila mengajak mereka masuk ke dalam kamar yang sempit itu. Bau apek dan panas langsung menyergap, membuat Riko mengernyitkan hidung karena tidak nyaman. Namun ia buru-buru mengubah ekspresinya menjadi prihatin saat melihat Nabila menatapnya. Mereka duduk di lantai beralaskan tikar plastik sobek. Ibu Ratmi memulai narasi kebohongannya. Ia bercerita bahwa setelah mengusir Nabila, ia tidak bisa tidur dan makan karena terus memikirkan nasib menantunya. Ia beralasan bahwa kemarahannya waktu itu hanyalah efek dari depresi kehilangan anak sulungnya, dan ia tidak sadar apa yang ia lakukan. Kalimat-kalimat manis meluncur dari mulutnya seperti madu beracun. Ia berkata bahwa Nabila adalah satu-satunya peninggalan Faisal, dan merawat Nabila adalah kewajiban yang harus ia lakukan demi ketenangan arwah Faisal. Nabila mendengarkan semua itu dengan wajah polos dan mata berkaca-kaca, sebuah akting yang ia pelajari dari penderitaannya selama 5 tahun. Ia mengangguk-angguk lemah, seolah ia percaya pada setiap kata busuk yang keluar dari mulut mertuanya. Dalam hati, ia ingin tertawa keras melihat betapa rendahnya manusia bisa bertindak demi uang. Riko kemudian ikut bicara,
Suaranya dibuat selembut mungkin, jauh berbeda dari bentakannya saat melempar tas Nabila tempo hari. Riko membujuk Nabila untuk pulang kembali ke rumah kontrakan. Ia bilang tidak pantas istri dari kakaknya tinggal di tempat kumuh seperti ini. Riko bahkan berjanji akan bekerja lebih keras untuk membiayai hidup Nabila. Sebuah janji kosong yang terdengar sangat menggelikan di telinga Nabila mengingat Riko adalah pengangguran yang malas. Akhirnya, setelah 1 jam penuh drama dan bujuk rayu, Nabila menyetujui ajakan mereka untuk pulang. Bukan karena ia bodoh, tapi karena itulah langkah pertama dari rencananya. Ia melihat kilatan kemenangan di mata Ibu Ratmi dan Riko saat ia mengiyakan ajakan itu. Mereka pikir mereka telah berhasil menjerat mangsanya kembali, padahal merekalah yang sedang berjalan sukarela masuk ke dalam kandang singa. Nabila mengemasi barang-barangnya yang sedikit. Riko dengan sigap merebut tas besar Nabila, membawakannya dengan penuh semangat seolah tas itu berisi emas batangan. Perubahan sikap yang drastis ini benar-benar membuat perut Nabila mual, namun ia menahannya dengan senyuman tipis yang penuh arti. Perjalanan kembali ke rumah kontrakan terasa sangat berbeda. Jika dulu Nabila berjalan kaki atau naik angkutan umum, kali ini Riko memesan taksi online mobil yang cukup bagus. Sepanjang jalan, Ibu Ratmi terus memegang tangan Nabila, mengusap-usapnya dengan kasih sayang palsu, sambil sesekali memancing pembicaraan tentang kegiatan Nabila selama 3 hari ini. Dengan cerdik, Ibu Ratmi bertanya apakah ada orang yang menghubungi Nabila, atau apakah Nabila sudah mendengar berita tentang Faisal di media. Nabila pura-pura bingung. Ia menjawab dengan lugu bahwa ia tidak punya ponsel canggih untuk membaca berita, dan ia hanya didatangi oleh teman lama Faisal yang memberikan ucapan bela sungkawa. Mendengar itu, Ibu Ratmi dan Riko saling pandang dengan tatapan lega sekaligus licik. Mereka berpikir Nabila belum tahu seberapa kaya suaminya, dan itu artinya mereka punya kesempatan untuk menguasai harta itu sebelum Nabila sadar. Sesampainya di rumah kontrakan, Nabila disambut bak seorang putri raja yang baru pulang dari pengasingan. Rumah yang sebelumnya berantakan karena digeledah paksa oleh mereka, kini sudah rapi kembali. Bahkan ada aroma masakan enak yang tercium dari dapur. Rupanya sebelum menjemput Nabila, Ibu Ratmi sudah menyiapkan segalanya untuk memuluskan rencananya. Di meja makan yang sederhana, tersaji ayam goreng, sayur sop, dan buah-buahan. Makanan mewah yang jarang sekali ada di meja makan itu saat Faisal masih hidup. Ibu Ratmi dengan antusias mengambilkan nasi dan lauk pauk ke piring Nabila, memaksanya makan yang banyak. Nabila makan dengan pelan, mengunyah setiap suapan sambil mengamati gerak-gerik kedua manusia di hadapannya. Di tengah makan malam itu, Riko tidak sabar lagi untuk melancarkan aksinya. Dengan mulut masih penuh makanan, ia mulai bertanya tentang teman lama, Faisal yang datang menemui Nabila. Riko bertanya apakah teman itu memberikan sesuatu, mungkin titipan atau dokumen. Nabila meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap Riko dengan tatapan kosong yang dibuat-buat, lalu menjawab bahwa orang itu memberikan sebuah buku kecil berwarna hitam dan sebuah kunci. Tapi Nabila mengaku tidak mengerti apa gunanya, karena ia belum sempat membukanya dan kepalanya terlalu pusing memikirkan nasibnya. Mendengar kata, buku hitam, dan kunci, mata Ibu Ratmi dan Riko membelalak lebar, seolah bola mata mereka akan melompat keluar. Ibu Ratmi tersedak minumannya karena kaget dan gembira. Ia buru-buru mengelap mulutnya dan bertanya dengan suara bergetar di mana buku itu sekarang. Nabila menunjuk tas jinjing lusuhnya yang tergeletak di sofa ruang tamu. Tanpa sadar, Riko hampir berdiri untuk mengambilnya. Namun Ibu Ratmi menendang kaki Riko di bawah meja, memberi kode agar jangan terlalu agresif. Ibu Ratmi tersenyum manis, berkata bahwa nanti saja dilihatnya. Sekarang Nabila harus istirahat dan makan yang banyak. Namun Nabila bisa melihat tangan Ibu Ratmi gemetar menahan nafsu untuk segera merobek tas itu, dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Keserakahan mereka begitu transparan, hingga rasanya memalukan. Malam itu, Nabila masuk ke kamarnya, kamar yang penuh kenangan bersama Faisal. Ia mengunci pintu dari dalam, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ia tahu ia tidak aman secara fisik, namun ia memegang kendali permainan ini. Nabila mengeluarkan buku tabungan dan kunci emas itu dari balik bajunya, ia tidak sebodoh itu meninggalkannya di tas. Ia menyembunyikan benda berharga itu di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh mereka. Di dalam lubang ventilasi kecil di balik lemari baju yang tertutup sarang laba-laba. Nabila berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Di luar, sayup-sayup ia mendengar suara bisik-bisik Ibu Ratmi dan Riko yang sedang berdebat di ruang tamu. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Nabila memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk mengumpulkan energi. Besok, perang mental yang sesungguhnya akan dimulai. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada setetes pun air mata untuk mereka. Yang ada hanyalah pelajaran hidup yang akan mereka ingat sampai mati.
Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kamar, namun suasana di dalam rumah kontrakan itu terasa suram dan penuh ketegangan tersembunyi. Nabila bangun lebih awal dari biasanya, namun ia tetap berdiam diri di dalam kamar, mendengarkan aktivitas di luar. Terdengar suara langkah kaki mondar-mandir yang gelisah di ruang tamu. Itu pasti Riko. Sejak semalam, Riko dan Ibu Ratmi tidak bisa tidur nyenyak setelah mengetahui keberadaan buku hitam dan kunci emas itu. Mereka pasti sudah mencoba mencari di tas Nabila saat Nabila tidur. Dan Nabila tersenyum sinis membayangkan betapa frustrasinya mereka saat menemukan tas itu kosong melompong. Nabila sengaja membiarkan tas itu di luar sebagai umpan untuk menguji seberapa lancang mereka, dan dugaannya benar. Tas itu kini posisinya sudah berubah miring. Tanda sudah diacak-acak. Saat Nabila keluar kamar, Ibu Ratmi sudah duduk di meja makan dengan wajah yang terlihat kurang tidur namun tetap memaksakan senyum ramah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tanpa basa-basi tentang sarapan, Riko langsung menembak Nabila dengan pertanyaan. Ia bertanya dengan nada sedikit mendesak tentang keberadaan buku hitam yang Nabila ceritakan semalam. Riko beralasan ia ingin membantu Nabila, mengurus, dan mengamankan peninggalan Faisal agar tidak hilang atau ditipu orang jahat. Nabila berpura-pura bingung dan polos. Ia menjawab bahwa ia menyimpannya di tempat aman karena takut hilang, dan ia belum mau mengurusnya sekarang karena masih berkabung. Jawaban Nabila membuat Ibu Ratmi kehilangan kesabaran. Wajah topeng manisnya sedikit retak. Ia mulai meninggikan suaranya, mengatakan bahwa mengurus harta orang meninggal harus disegerakan agar arwahnya tenang. Ia mulai mendoktrin Nabila bahwa sebagai istri yang tidak bekerja, Nabila tidak akan paham mengurus aset dan dokumen perbankan yang rumit. Ibu Ratmi menekankan bahwa Riko, sebagai laki-laki dan adik kandung Faisal, lebih berhak dan lebih mampu mengelola segalanya. Mereka mulai menunjukkan warna aslinya, mendominasi dan meremehkan. Namun Nabila tetap tenang, ia bersikeras dengan nada lembut namun keras kepala, bahwa ia akan menunggu sampai 7 hari kematian Faisal berlalu baru mau membicarakan harta. Sikap batu Nabila ini membuat Riko dan Ibu Ratmi frustrasi setengah mati. Mereka butuh uang itu sekarang. Siangnya, ketika Nabila pamit pergi ke warung sebentar untuk membeli sabun, Riko dan Ibu Ratmi mengadakan rapat darurat di ruang tamu. Mereka tidak tahu bahwa sebelum pergi, Nabila telah meletakkan ponsel lamanya dalam mode perekam suara di balik tumpukan koran di atas meja tamu. Nabila tahu mereka akan membicarakan rencana busuk saat ia tidak ada. Dan benar saja, rekaman itu nantinya akan menjadi senjata mematikan. Dalam pembicaraan itu, Riko terdengar panik. Ia berkata kepada ibunya bahwa mereka tidak bisa menunggu Nabila. Mereka harus bertindak cepat sebelum pihak bank atau pengacara lain mendatangi Nabila. Riko mengusulkan untuk menyewa pengacara handal guna menggugat Nabila, atau membuat surat kuasa palsu yang menyatakan Faisal menyerahkan asetnya kepada ibunya. Masalahnya, untuk menyewa pengacara kelas atas yang bisa memutarbalikkan fakta dan mengintimidasi Nabila, mereka butuh uang muka yang besar. Puluhan, bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Uang yang sama sekali tidak mereka miliki. Ibu Ratmi, yang sudah dibutakan oleh bayangan uang 50 miliar, mengambil keputusan nekat. Ia teringat pada seorang kenalan lama yang bekerja sebagai perantara pinjaman uang panas alias rentenir. Ia yakin, dengan jaminan sertifikat rumah peninggalan almarhum suaminya, ayah Faisal, yang merupakan satu-satunya harta tersisa miliknya, ia bisa mendapatkan pinjaman kilat. Riko sempat ragu karena bunganya yang mencekik leher, tapi Ibu Ratmi meyakinkannya dengan penuh percaya diri. Halah, cuma pinjam seminggu. Begitu kita dapat warisan Faisal yang 50 miliar itu, hutang ratusan juta ini cuma seujung kuku. Kita bayar lunas, sisanya kita buat beli rumah di Pondok Indah. Seru Ibu Ratmi dalam rekaman itu dengan nada sombong. Sore harinya, Nabila kembali ke rumah dan mendapati rumah kosong. Ibu Ratmi dan Riko pergi entah kemana. Nabila mengambil ponselnya dan mendengarkan rekaman itu menggunakan earphone. Hatinya berdesir ngeri mendengar betapa mudahnya mereka menggadaikan rumah demi niat jahat. Namun di sisi lain, ia merasa rencananya berjalan mulus. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Tak lama kemudian, Ibu Ratmi dan Riko pulang dengan wajah berseri-seri. Mereka membawa kantong plastik berisi makanan mahal lagi. Rupanya, pinjaman mereka sudah cair. Mereka berhasil mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar dari rentenir dengan menggadaikan sertifikat rumah Ibu Ratmi. Mereka merasa menang, merasa selangkah lagi menjadi miliarder. Malam itu juga, teror psikologis dimulai. Riko membawa tumpukan kertas bermeterai yang entah ia dapat dari mana. Ia memaksa Nabila untuk menandatangani kertas-kertas itu. Riko berbohong bahwa itu adalah surat administrasi untuk pencairan asuransi kematian yang nilainya kecil, hanya untuk biaya selamatan. Padahal,
Jika dibaca teliti, itu adalah surat pernyataan pelimpahan kuasa pengelolaan seluruh aset Faisal kepada Riko. Nabila membaca sekilas dan langsung tahu isinya. Ia menolak menandatangani dengan alasan ingin membacanya dulu pelan-pelan, karena matanya buram kalau malam. Riko mulai emosi. Ia menggebrak meja, membuat Nabila terlonjak. Riko membentak, mengatakan Nabila tidak tahu diuntung. Ibu Ratmi ikut menekan, mengatakan Nabila adalah menantu durhaka yang mencurigai keluarga sendiri. Situasi memanas. Mereka mulai mengintimidasi Nabila secara fisik, mengurungnya di ruang tengah. Tanda tangan sekarang atau kamu akan menyesal. Ancam Riko dengan wajah merah padam, urat lehernya menonjol. Nabila, dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, diam-diam menekan tombol rekam di ponsel yang ia saku di balik gamisnya. Mas Riko, Ibu, kenapa memaksa saya? Bukankah ini harta Mas Faisal untuk istrinya? Kenapa Ibu dan Mas Riko yang ingin menguasai? Pancing Nabila dengan suara lirih. Pancingan itu berhasil. Ibu Ratmi yang sudah hilang kesabaran berteriak lantang. Heh, perempuan miskin. Faisal itu anakku. Darah dagingku. Uangnya adalah uangku. Kamu itu cuma orang asing yang kebetulan dinikahi. Jangan mimpi kamu bisa menikmati uang miliaran itu sendirian sementara aku ibunya masih hidup. Tanda tangan atau aku usir kamu lagi tanpa sepeser pun. Teriakan itu terekam dengan sangat jelas. Pengakuan yang sempurna tentang niat jahat mereka. Nabila menunduk, menyembunyikan senyum kemenangan di balik air mata palsunya. Tiba-tiba, ponsel Ibu Ratmi berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan napas terengah-engah karena marah, Ibu Ratmi mengangkat telepon itu dengan kasar. Namun, nada suaranya berubah drastis menjadi hormat dan bingung saat mendengar suara di seberang sana. Itu adalah telepon dari kantor pengacara kepercayaan Faisal, yang bekerja sama dengan Pak Darmawan. Pengacara itu dengan tenang memberitahukan bahwa ada prosedur pembacaan wasiat resmi yang harus dihadiri oleh seluruh keluarga inti, termasuk Ibu Ratmi dan Riko, minggu depan di kantor firma hukum terkemuka. Pengacara itu juga menyinggung adanya pembagian hak yang akan dijelaskan di sana. Mendengar kata pembagian hak, wajah Ibu Ratmi langsung cerah. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar karena gembira. Ia menatap Riko dan Nabila dengan senyum lebar yang mengerikan. Dengar itu, katanya dengan nada penuh kemenangan. Pengacara Faisal menelepon. Minggu depan ada pembacaan wasiat. Pasti Faisal menyisihkan bagian besar untuk ibunya. Hukum waris tidak bisa bohong. Ibu Ratmi tertawa, tawa yang terdengar sumbang. Ia merasa kertas yang dipaksakan ke Nabila tadi tidak lagi terlalu penting, karena ia yakin secara hukum ia akan menang. Ia melempar kertas itu ke wajah Nabila. Simpan saja kertas sampah ini. Minggu depan, aku akan jadi miliarder resmi tanpa perlu tanda tanganmu. Ibu Ratmi dan Riko merayakan malam itu dengan memesan makanan lagi, membicarakan mobil apa yang akan mereka beli, dan liburan ke luar negeri mana yang akan mereka tuju. Mereka tidak sadar, telepon dari pengacara itu adalah bagian dari skenario Faisal untuk mengumpulkan mereka di satu tempat, menjebak mereka dalam harapan palsu yang setinggi langit, sebelum menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran yang paling dalam. Nabila masuk ke kamarnya, menyimpan rekaman suara ancaman Riko dan pengakuan Ibu Ratmi ke dalam cloud storage agar aman. Jebakan keserakahan telah tertutup sempurna. Mereka kini memiliki hutang ratusan juta dengan bunga berbunga di rentenir, dan harapan kosong yang akan meledak di wajah mereka minggu depan. Hari yang dinanti-nantikan oleh Ibu Ratmi dan Riko akhirnya tiba. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah ikut memanaskan ambisi yang membara di dada ibu dan anak itu. Sejak subuh, kesibukan yang tidak wajar sudah terjadi di rumah kontrakan kecil itu. Ibu Ratmi dan Riko sibuk mematut diri di depan cermin retak di kamar mandi. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang baru saja mereka beli kemarin sore di sebuah butik mahal di pusat kota, tentu saja menggunakan uang hasil pinjaman dari rentenir. Ibu Ratmi mengenakan setelan gamis berbahan sutra mengkilap dengan payet-payet yang mencolok, sementara Riko mengenakan kemeja bermerek yang lengannya digulung sesiku untuk memamerkan jam tangan barunya yang juga dibeli secara kredit. Aroma parfum menyengat memenuhi seluruh ruangan, mencoba menutupi bau kemiskinan yang selama ini melekat pada mereka. Mereka tersenyum lebar menatap pantulan diri mereka sendiri, merasa seolah-olah aura miliarder sudah memancar dari tubuh mereka, bahkan sebelum uang sepeser pun masuk ke kantong. Di sisi lain, Nabila baru saja selesai menunaikan salat duha di dalam kamarnya yang tertutup rapat. Ia memohon kekuatan dan ketenangan hati kepada Tuhan untuk menghadapi badai yang akan terjadi hari ini. Nabila memilih mengenakan gamis lamanya yang sederhana namun bersih dan rapi. Ia tidak memoles wajahnya dengan riasan tebal seperti Ibu Ratmi, wajahnya alami dan memancarkan keteduhan yang kontras dengan kegelisahan duniawi di luar kamarnya. Saat Nabila keluar dari kamar,
Ia disambut dengan tatapan meremehkan dari Riko. Riko berdecak lidah, mengejek penampilan Nabila yang dianggapnya kumal dan tidak pantas bersanding dengan calon orang kaya baru seperti mereka. Riko bahkan sempat menyuruh Nabila untuk berjalan di belakang mereka nanti saat masuk ke kantor pengacara, agar tidak membuat malu keluarga. Nabila hanya mengangguk pelan, menyimpan senyum tipis di sudut bibirnya. Ia membiarkan mereka terbang setinggi mungkin dalam angan-angan, karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasa jatuhnya nanti. Perjalanan menuju kantor hukum di pusat kota dilakukan dengan menyewa sebuah mobil mewah harian, lagi-lagi menggunakan uang panas. Riko menyetir dengan gaya arogan, sesekali membunyikan klakson pada kendaraan lain yang dianggap menghalangi jalannya. Sepanjang perjalanan, Ibu Ratmi tidak henti-hentinya membicarakan rencana masa depannya. Ia menyebutkan ingin membeli rumah besar dengan kolam renang, ingin pergi umrah dengan paket VVIP, dan ingin memamerkan kekayaannya kepada tetangga-tetangga yang dulu sering menggunjingnya. Nabila duduk diam di kursi belakang, mendengarkan semua celoteh itu dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan muak. Ia melihat betapa uang telah mengubah manusia menjadi monster yang tidak lagi memiliki hati nurani. Mereka bahkan tidak sekalipun menyebut nama Faisal atau mendoakan almarhum. Bagi mereka, Faisal hanyalah tiket lotre yang sudah digosok dan tinggal dicairkan hadiahnya. Gedung kantor hukum tersebut terletak di kawasan elit yang sama dengan bank tempat Nabila menyimpan emasnya. Gedung pencakar langit yang menjulang angkuh dengan kaca-kaca yang memantulkan awan. Saat mereka melangkah masuk ke lobi yang dingin dan berlantai marmer, Ibu Ratmi berjalan dengan dagu di angka tinggi, sepatu hak tingginya berbunyi tatuk-tatuk memecah keheningan lobi. Resepsionis menyambut mereka dan mengarahkan ke ruang pertemuan di lantai 20. Di sana, seorang pengacara senior bernama Pak Burhan sudah menunggu. Ruangan itu luas, dengan meja panjang dari kayu mahoni yang mengkilap dan kursi-kursi kulit yang terlihat sangat nyaman. Pak Burhan, pria parubaya dengan kacamata tebal dan setelan jas rapi, berdiri menyambut kedatangan mereka dengan wajah datar dan profesional tanpa senyum. Di sebelahnya duduk seorang notaris wanita yang siap mencatat jalannya pembacaan wasiat. Mereka duduk berhadapan. Nabila duduk di ujung kiri, terpisah dari Ibu Ratmi dan Riko yang duduk berdempetan di sisi kanan, seolah membentuk kubu pertahanan. Pak Burhan membuka sebuah map tebal berwarna merah di hadapannya. Suasana ruangan mendadak hening dan tegang. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar mendengung halus. Riko mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan tidak sabar. Kakinya bergoyang-goyang gelisah di bawah meja. Ibu Ratmi menahan napas. Matanya tak lepas menatap map merah itu seolah ingin menembusnya dengan pandangan mata. Pak Burhan berdeham pelan, memperbaiki letak kacamatanya, lalu mulai berbicara dengan suara bariton yang berat dan tegas. Ia menjelaskan prosedur hukum pembacaan wasiat ini, sesuai dengan amanat almarhum Faisal yang dititipkan 5 tahun lalu, dan diperbarui secara berkala tanpa sepengetahuan keluarga. Pak Burhan mulai membacakan daftar aset yang dimiliki oleh Faisal. Saat daftar itu dibacakan, mata Ibu Ratmi dan Riko semakin lama semakin membelalak lebar. Mulut mereka sedikit terbuka, takjub mendengar deretan kekayaan yang disebutkan. Pak Burhan menyebutkan kepemilikan saham mayoritas di 3 perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat, kepemilikan 2 ruko strategis di pusat perdagangan, sebidang tanah seluas 2 hektar di daerah wisata yang nilainya terus meroket, dan tentu saja, deposito serta tabungan di beberapa bank dengan nilai total mencapai puluhan miliar rupiah. Setiap kali Pak Burhan menyebut angka miliar, Ibu Ratmi meremas tangan Riko dengan kuat, wajahnya memerah menahan euforia. Dalam kepalanya, ia sudah menghitung berapa bagian yang akan ia dapatkan. Sebagai ibu kandung, ia yakin hukum akan memberinya porsi yang sangat besar. Mungkin sepertiga atau bahkan lebih jika pengacara bisa diatur. Setelah hampir 15 menit membacakan daftar kekayaan yang membuat kepala pening saking banyaknya, Pak Burhan sampai pada bagian yang paling krusial, pembagian harta warisan. Ia menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Tatapannya berhenti sejenak pada Nabila dengan sorot mata yang sedikit lebih lembut, sebelum beralih menatap tajam ke arah Ibu Ratmi dan Riko. Pak Burhan mengambil selembar kertas khusus yang disegel, membuka segelnya dengan bunyi robekan kertas yang terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Ia mulai membaca isi wasiat Faisal dengan intonasi yang jelas dan tidak terbata-bata. Saya, Faisal, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menetapkan pembagian harta saya sebagai berikut. Pertama, kepada istri saya tercinta, Nabila, satu-satunya wanita yang mendampingi saya dalam susah dan senang dengan ketulusan hati yang tak ternilai. Saya mewariskan 100% dari seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk seluruh uang tunai, saham, properti, dan logam mulia yang saya miliki. Segala kewenangan pengelolaan dan kepemilikan jatuh sepenuhnya ke tangan Nabila segera setelah saya meninggal dunia. Hening. Ruangan itu seperti hampa udara selama beberapa detik.
Ibu Ratmi dan Riko terdiam, otak mereka berusaha mencerna kalimat yang baru saja mereka dengar. Senyum di wajah mereka perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bingung dan tidak percaya. Belum sempat mereka protes, Pak Burhan melanjutkan bacaannya dengan suara yang sedikit lebih keras, seolah ingin menekankan poin berikutnya. Kedua, kepada ibu kandung saya, Ratmi, dan adik kandung saya, Riko. Saya tidak melupakan kalian. Mendengar nama mereka disebut, harapan Ibu Ratmi kembali muncul sedikit. Mungkin ada bagian khusus uang tunai untuk mereka. Pak Burhan melanjutkan, saya mewariskan kepada kalian berdua, sebuah tanggung jawab yang dulu kalian limpahkan kepada saya. Yaitu, pelunasan seluruh hutang pajak dan kewajiban hukum atas nama CV Maju Bersama, sebuah perusahaan fiktif yang kalian paksa saya dirikan 10 tahun lalu atas nama saya untuk menutupi hutang judi ayah, yang selama ini saya bayar cicilannya diam-diam agar kalian tidak dipenjara. Kini, karena saya sudah tiada, kewajiban pembayaran sisa denda dan tunggakan pajak sebesar 2 miliar rupiah kembali jatuh kepada kalian sebagai ahli waris pertalian darah yang sah menurut hukum perusahaan tersebut, karena nama kalian tercantum sebagai komisaris pasif yang menikmati aliran dana ilegal di masa lalu. Ibu Ratmi menjerit. Bukan jeritan bahagia, melainkan jeritan horor yang menyayat hati. Ia melompat berdiri dari kursinya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Apa maksudnya ini? Hutang? 2 miliar? Tidak mungkin. Ini pasti salah baca. Mana uangnya? Mana bagian saya? Teriaknya histeris sambil memukul meja. Riko ikut berdiri, wajahnya merah padam karena amarah yang meledak. Ia menunjuk-nunjuk wajah Pak Burhan dengan kasar. Kau penipu. Pengacara gadungan. Mana ada wasiat seperti ini? Faisal pasti gila. Kami keluarganya. Kami darah dagingnya. Kenapa janda miskin ini yang dapat semuanya dan kami dapat hutang? Riko berteriak sambil menunjuk Nabila yang masih duduk tenang tanpa ekspresi. Pak Burhan tidak gentar sedikit pun. Ia menatap Riko dengan dingin lalu mengeluarkan sebuah dokumen tebal berisi bukti-bukti hukum. Ini bukan rekayasa. Ini adalah fakta hukum yang valid. Almarhum Faisal selama ini berbaik hati menutupi kebusukan masa lalu keluarga ini dengan uang pribadinya. Namun dalam wasiatnya, beliau menegaskan bahwa perlindungan itu berakhir saat nyawanya berakhir. Beliau ingin kalian belajar bertanggung jawab. Aset jatuh ke tangan Ibu Nabila, dan hutang masa lalu kembali ke tangan kalian. Itu adil, bukan? Pak Burhan menyodorkan dokumen itu ke arah Riko. Riko menyambar kertas itu, membacanya sekilas, dan tangannya gemetar hebat. Di sana tertulis jelas riwayat perusahaan bodong yang dulu memang mereka buat untuk mengakali pinjaman bank demi gaya hidup, yang kemudian mereka bebankan ke Faisal saat macet. Ternyata hutang itu belum lunas dan dendanya membengkak. Ibu Ratmi jatuh terduduk kembali di kursinya, lemas tak bertulang. Bayangan rumah mewah dan mobil baru hancur berkeping-keping menjadi debu. Yang kini menari-nari di pelupuk matanya adalah wajah garang para penagih pajak dan yang lebih mengerikan lagi, wajah rentenir tempat ia meminjam uang kemarin. Ia baru saja menggadaikan satu-satunya rumah tempat ia berteduh untuk meminjam uang ratusan juta, dengan keyakinan akan bisa membayarnya hari ini. Tapi kenyataannya, ia tidak mendapat sepeser pun. Malah mendapat warisan hutang 2 miliar. Bagaimana ia bisa membayar rentenir itu? Rumahnya akan disita. Ia akan menjadi gelandangan. Napas Ibu Ratmi menjadi sesak, dadanya sakit. Ia memegangi dadanya sambil menatap Nabila dengan tatapan memohon yang menyedihkan, tatapan seseorang yang sedang tenggelam dan butuh pegangan. Namun Nabila tidak bergeming. Ia menatap lurus ke depan, mengingat kembali saat ia diusir di tengah hujan, saat barang-barangnya dilempar keluar, saat ia dituduh mencuri. Hatinya sudah membeku untuk mereka berdua. Wasiat Faisal adalah hukuman yang setimpal. Faisal tidak menghukum mereka dengan kekerasan, tapi menghukum mereka dengan kebenaran yang selama ini mereka hindari. Di ruangan mewah itu, aroma parfum mahal Ibu Ratmi seolah berubah menjadi bau keringat ketakutan yang menyengat. Drama keserakahan mereka telah mencapai babak paling tragis, di mana sang pemburu harta kini menjadi buruan hutang yang akan mengejar mereka sampai ke lubang tikus sekalipun. Ketegangan di ruang rapat itu memuncak hingga titik didih. Udara terasa begitu berat, dipenuhi oleh emosi negatif yang meluap-luap dari Ibu Ratmi dan Riko. Setelah keterkejutan awal mereda, kepanikan berubah menjadi kemarahan buta. Riko, yang merasa masa depannya hancur dalam sekejap mata, kehilangan akal sehatnya. Matanya merah, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kalah telak dari seorang wanita yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh. Pikiran rasionalnya tertutup oleh bayangan hutang yang mencekik dan rasa malu yang tak tertahankan. Tiba-tiba, Riko menerjang ke arah meja. Dengan gerakan kasar,
Ia menyapu semua dokumen yang ada di hadapan Pak Burhan hingga berhamburan ke lantai. Gelas berisi air mineral pecah berantakan, membasahi karpet mahal ruangan itu. Ini semua rekayasa, teriak Riko dengan suara parau yang mengerikan. Kalian bersekongkol. Kamu, pengacara busuk, dan kamu, perempuan ular. Ia menuding wajah Nabila dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu pasti sudah meracuni pikiran Faisal. Kamu pasti memalsukan surat wasiat ini. Aku tidak terima. Aku akan tuntut kalian semua. Riko bergerak memutari meja, melangkah lebar hendak menyerang Nabila secara fisik. Tangannya terkepal siap melayangkan pukulan. Ibu Ratmi yang masih lemas di kursi tidak berusaha mencegah anaknya. Justru di dalam hatinya yang hitam, ia berharap Riko bisa melakukan sesuatu, apapun itu, untuk membatalkan wasiat terkutuk ini. Ia membiarkan anaknya mengamuk, berharap kekerasan bisa mengubah takdir. Namun, Nabila tidak mundur 1 inci pun. Ia berdiri perlahan dari kursinya, wajahnya tenang namun matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Ia bukan lagi Nabila yang penakut. Ia adalah istri Faisal, wanita yang dipercaya memegang amanah puluhan miliar. Saat Riko sudah hampir mencapai dirinya, Nabila mengangkat tangannya, memberikan isyarat berhenti yang penuh wibawa. Berhenti di situ, Mas Riko, ucap Nabila dengan suara lantang dan tegas, menggema di seluruh ruangan. Sebelum kamu bertindak lebih bodoh dan menambah masa hukumanmu di penjara, sebaiknya kamu dengar ini. Nabila mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Dengan tenang, ia menekan layar ponselnya, memutar rekaman suara yang sudah ia siapkan. Suara jernih keluar dari pengeras suara ponsel itu, memecah keheningan tegang di ruangan. Terdengar suara Riko yang sedang marah-marah di rumah kontrakan tempo hari. Kita sewa pengacara, kita palsukan tanda tangan kalau perlu. Nabila itu bodoh, dia gampang ditipu. Begitu kita dapat hartanya, kita tendang dia lagi. Kemudian disusul suara Ibu Ratmi yang melengking, Faisal itu anakku. Uangnya adalah uangku. Kamu cuma orang asing. Jangan mimpi bisa menikmati uang itu. Dan yang paling memberatkan, rekaman saat mereka merencanakan untuk meminjam uang ke rentenir dengan niat menipu Nabila agar menandatangani surat kuasa palsu. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu, bagaikan tamparan keras di wajah mereka berdua. Wajah Riko yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Langkahnya terhenti seketika. Tubuhnya kaku. Itu. Riko tergagap, suaranya hilang ditelan ketakutan. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Semua rencana jahatnya, semua niat busuknya, telah terdokumentasi dengan rapi. Nabila menatapnya dengan pandangan mengibakan. Saya sudah tahu semuanya, Mas. Dari awal kalian datang menjemput saya di kosan, saya tahu itu semua hanya sandiwara. Kalian tidak pernah menginginkan saya kembali. Kalian hanya menginginkan uang yang kalian kira ada di tangan saya. Dan sekarang, bukti niat jahat kalian, ancaman kekerasan, dan rencana pemalsuan dokumen itu sudah ada di tangan pengacara. Pak Burhan, yang sejak tadi dia mengamati dengan tenang, kini berdiri dan menekan tombol interkom di mejanya. Silakan masuk, Pak, ucapnya singkat. Detik berikutnya, pintu ruangan terbuka lebar. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan tegap. Rupanya, Pak Burhan dan Nabila sudah mengantisipasi kemungkinan Riko akan bertindak anarkis, sehingga mereka sudah meminta pengawalan polisi sejak awal. Polisi itu langsung meringkus Riko yang masih mematung. Riko tidak berkutik saat tangan kekarnya dipelintir ke belakang dan borgol, besi dipasangkan di pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu terdengar seperti vonis akhir bagi kebebasannya. Saudara Riko, Anda kami tahan atas dugaan percobaan penipuan, perbuatan tidak menyenangkan, dan ancaman kekerasan berdasarkan bukti rekaman dan kesaksian yang ada, ucap salah satu polisi dengan tegas. Riko meronta lemah, menatap ibunya meminta tolong, tapi Ibu Ratmi sendiri sedang gemetar ketakutan di kursinya. Air mata Ibu Ratmi tumpah lagi, kali ini air mata ketakutan yang nyata. Ia melihat anak kebanggaannya, satu-satunya harapannya, diseret keluar oleh polisi seperti seorang kriminal hina. Nabila, tolong. Ibu Ratmi merintih, suaranya parau dan menyedihkan. Ia mencoba meraih tangan Nabila, tapi Nabila menarik tangannya perlahan. Nabila, ibu mohon cabut laporannya. Dia adikmu. Ibu minta ampun, Nabila. Ibu hilaf. Ibu Ratmi bersujud di kaki Nabila, mencium ujung gamis Nabila yang dulu ia hina sebagai baju orang miskin. Pemandangan itu sungguh memilukan sekaligus menjijikan. Seorang ibu yang dulu begitu sombong, kini mengemis di kaki orang yang ia injak-injak.
Nabila menatap wanita tua itu dengan tatapan kosong. Hatinya sakit melihat ini, tapi akalnya mengingatkan bahwa belas kasihan pada ular berbisa hanya akan membunuhnya. Maaf, Bu. Ini bukan laporan saya. Ini adalah proses hukum yang berjalan otomatis karena tindakan Mas Riko yang mencoba menyerang di kantor hukum. Jawab Nabila dingin, meskipun itu setengah bohong untuk memberi pelajaran. Dan soal hutang 2 miliar serta hutang rentenir ibu, itu adalah urusan ibu sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Uang Faisal tidak akan digunakan untuk menutupi keserakahan kalian. Itu amanat almarhum. Ibu Ratmi menangis meraung-raung saat menyadari bahwa ia benar-benar sendirian sekarang. Riko di penjara, warisan melayang, dan hutang menggunung menunggunya di luar sana. Setelah urusan di kantor pengacara selesai, Nabila melangkah keluar gedung dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Ia melihat langit yang cerah, merasakan angin yang berhembus lembut. Ia bebas. Sementara itu, nasib Ibu Ratmi berakhir tragis hari itu juga. Dengan langkah gontai dan mata bengkak, ia pulang ke rumah kontrakannya menggunakan ojek karena uangnya sudah habis untuk membayar sewa mobil mewah tadi pagi. Namun, sesampainya di depan pagar rumahnya yang asli, rumah milik almarhum suaminya yang sertifikatnya ia gadaikan, ia melihat pemandangan yang membuatnya pingsan. Beberapa orang berbadan besar dengan wajah sangar sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Di pagar rumah tertempel papan besar bertuliskan, "Rumah ini dalam pengawasan jaminan hutang." Barang-barang Ibu Ratmi, mulai dari televisi, kulkas, hingga sofa, sedang diangkut keluar oleh anak buah rentenir tersebut. Ibu Ratmi menjerit histeris dan berlari menghadang mereka. Jangan ambil barangku. Ini rumahku," teriaknya sambil menarik baju salah satu penagih hutang. Pria berbadan besar itu menepis tangan Ibu Ratmi dengan mudah hingga wanita tua itu terjerembab ke tanah berdebu. "Bayar hutangmu sekarang, Bu. Bunganya sudah jalan. Kalau tidak bisa bayar, rumah dan isinya kami sita sesuai perjanjian yang Ibu tanda tangani kemarin," bentak pria itu. Ibu Ratmi menangis, memohon waktu, mengatakan bahwa ia baru saja kehilangan warisan. Tapi rentenir tidak peduli dengan cerita sedih. Bagi mereka, uang adalah raja. Sore itu, tetangga-tetangga sekitar keluar rumah menonton kejadian itu. Mereka berbisik-bisik, menggelengkan kepala melihat karma instan yang menimpa Ibu Ratmi. Dulu Ibu Ratmi sering menyombongkan diri dan menghina tetangga. Sekarang ia diusir dari rumahnya sendiri, persis seperti ia mengusir Nabila beberapa hari yang lalu. Ibu Ratmi duduk bersimpuh di pinggir jalan aspal yang panas, menatap rumahnya yang dikosongkan. Riko di penjara, rumah disita, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makan malam ini. Ia benar-benar hancur lebur. Kehancuran yang ia ciptakan sendiri karena ketamakan yang tak berujung. Di kejauhan, dari balik kaca jendela taksi yang membawanya pergi meninggalkan masa lalu, Nabila melihat kerumunan di depan rumah Ibu Ratmi. Ia tidak meminta sopir berhenti. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya memejamkan mata sejenak, mengirimkan doa terakhir untuk ketenangan jiwa Faisal. "Mas, keadilan sudah ditegakkan," bisiknya dalam hati. Taksi itu melaju membawa Nabila menuju kehidupan barunya. Kehidupan yang tenang dan penuh berkah, jauh dari orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Nabila tahu, ini bukan akhir dari hidupnya, melainkan awal dari babak baru di mana ia akan menggunakan amanah Faisal untuk menebar kebaikan, membuktikan bahwa harta di tangan orang yang tepat akan menjadi berkah, bukan musibah. Waktu berputar dengan kejam bagi mereka yang tidak pandai bersyukur. 6 bulan telah berlalu sejak kejadian menggemparkan di kantor pengacara itu. Bagi Nabila, 6 bulan ini adalah masa penyembuhan dan penataan ulang hidup yang penuh ketenangan. Namun bagi Ibu Ratmi, 6 bulan ini terasa seperti neraka yang tidak berujung. Wanita parubaya yang dulu selalu tampil dengan dagu terangkat dan pakaian mentereng itu, kini nyaris tidak bisa dikenali lagi. Jalanan kota yang keras telah menggerus habis kesombongannya, menyisakan keriput-keriput kelelahan dan penderitaan di wajahnya yang kusam. Sejak rumahnya disita oleh rentenir, Ibu Ratmi hidup menggelandang. Ia tidur di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas mie instan, dan berselimutkan angin malam yang menusuk tulang. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada lagi pendingin ruangan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, Ibu Ratmi harus bangun sebelum pemilik toko menyiram halaman dengan air, memaksanya menyingkir seperti kotoran yang mengganggu pemandangan. Ia mengais sisa makanan di tempat sampah restoran, atau mengharapkan belas kasihan orang yang lewat, untuk sekadar membeli nasi bungkus termurah. Riko, anak kesayangannya yang dulu ia banggakan setinggi langit, kini mendekam di balik jeruji besi. Kabar terakhir yang didengar Ibu Ratmi dari seorang kenalan,
Riko sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain di dalam penjara, karena sifatnya yang pengecut dan cengeng. Riko sering menangis meminta ibunya datang membawakan makanan enak atau uang rokok, tanpa tahu bahwa ibunya sendiri di luar sana sedang bertarung nyawa demi sesuap nasi. Penyesalan datang bertubi-tubi menghantam batin Ibu Ratmi setiap kali ia teringat wajah Nabila. Wajah menantu yang dulu ia hina, ia injak, dan ia usir, kini menjadi satu-satunya bayangan harapan yang ia miliki. Di suatu sore yang mendung, nasib membawa langkah kaki Ibu Ratmi yang terseok-seok ke sebuah kawasan perumahan elit di pinggiran kota. Ia tidak sengaja mendengar percakapan dua orang ibu-ibu di pasar yang membicarakan tentang seorang janda muda kaya raya yang dermawan, yang sering membagikan sembako kepada fakir miskin. Mereka menyebut nama Ibu Nabila, dan nama yayasan yang diambil dari nama suaminya, Yayasan Faisal. Mendengar nama itu, jantung Ibu Ratmi berdegup kencang. Naluri bertahan hidupnya menyala. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang di mana alamat rumah dermawan itu. Setelah berjalan kaki berjam-jam dengan perut keroncongan dan kaki melepuh, Ibu Ratmi akhirnya berdiri di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi dan kokoh. Rumah itu besar dan asri, meski tidak mencolok dengan pilar-pilar emas norak seperti impian Ibu Ratmi dulu. Rumah ini memancarkan aura ketenangan dan kelas yang berbeda. Halaman depannya luas, dipenuhi tanaman hijau yang terawat rapi. Di garasi, terparkir dua mobil, salah satunya adalah mobil operasional yayasan. Ibu Ratmi memegang jeruji pagar dengan tangan gemetar yang kuku-kukunya hitam kotor. Ia mengintip ke dalam. Di teras rumah, duduk seorang wanita berhijab yang sedang membaca buku sambil meminum teh. Itu Nabila. Tapi Nabila yang ini terlihat berbeda. Kulitnya bersih bercahaya, pakaiannya sederhana namun terlihat berkualitas tinggi, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang luar biasa. Tidak ada lagi Nabila yang kumal dan ketakutan. Ibu Ratmi tidak bisa menahan dirinya lagi. Rasa lapar dan putus asa mengalahkan rasa malunya. Ia berteriak dengan suara parau, memanggil nama Nabila. Nabila, Nabila, anakku. Ini ibu, nak, buka pintunya. Teriakannya memecah keheningan sore itu. Satpam rumah yang berjaga di pos dekat gerbang segera keluar dengan wajah garang, hendak mengusir pengemis tua yang dianggap mengganggu ketenangan majikannya. Namun, teriakan Ibu Ratmi membuat Nabila menoleh. Nabila meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia mengenali suara itu. Suara yang dulu menjadi mimpi buruknya setiap hari, kini terdengar begitu lemah dan menyedihkan. Nabila berdiri, merapikan jilbabnya, lalu berjalan perlahan menuju gerbang. Ia memberi isyarat tangan kepada satpam untuk menahan diri dan membiarkan wanita itu tetap di sana. Nabila berhenti 2 meter dari gerbang pagar. Ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri di sana, menatap sosok wanita tua yang lusuh di balik jeruji besi. Bau tidak sedap menguar dari tubuh Ibu Ratmi, campuran bau keringat dan jalanan. Ibu Ratmi menangis melihat Nabila mendekat. Ia menjatuhkan dirinya ke aspal, bersujud sambil memegang kaki pagar. Nabila, tolong ibu, nak. Ibu lapar. Ibu tidak punya tempat tinggal. Ibu menyesal, Nabila. Maafkan ibu. Tolong biarkan ibu masuk. Biarkan ibu tinggal di kamar pembantu juga tidak apa-apa, asal ibu bisa makan. Ratapnya memilukan. Ia menceritakan betapa menderitanya ia, betapa ia merindukan kasur, betapa ia merindukan Riko, dan betapa ia sadar bahwa Nabila adalah menantu terbaik. Nabila mendengarkan semua itu dengan wajah datar. Hatinya berdesir nyeri melihat kondisi mantan mertuanya yang hancur lebur. Sebagai manusia biasa, ada rasa kasihan yang menyeruak di dadanya. Namun, akal sehat dan trauma masa lalu menahannya untuk tidak bertindak bodoh. Ia ingat pesan Faisal dalam surat wasiatnya, jangan biarkan mereka masuk kembali ke hidupmu dan menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Memberi maaf bukan berarti memberi kesempatan untuk menyakiti lagi. Nabila tahu, jika ia membukakan pintu gerbang itu sekarang dan membiarkan Ibu Ratmi tinggal bersamanya, siklus racun itu akan berulang. Keserakahan tidak akan hilang hanya karena kemiskinan sesaat. Nabila harus tegas demi menjaga amanah suaminya, dan demi menjaga kewarasan dirinya sendiri. Bu, panggil Nabila dengan suara lembut namun tegas. Ibu Ratmi mendongak, matanya penuh harap. Bangunlah, Bu. Tidak pantas bersujud pada manusia. Nabila memberi kode pada satpamnya. Satpam itu masuk ke dalam pos sebentar lalu keluar membawa sebuah amplop tebal dan bungkusan makanan yang sudah disiapkan Nabila untuk jatah sedekah harian. Nabila mengambil amplop itu dari celah pagar dan mengulurkannya kepada Ibu Ratmi. Bu, saya sudah memaafkan Ibu. Semua sakit hati saya, semua hinaan Ibu dulu, sudah saya hapus dari hati saya. Saya tidak dendam, ucap Nabila tulus. Mata Ibu Ratmi berbinar,
Ia mengira itu adalah tiket masuknya kembali ke kehidupan nyaman. Ia sudah siap berdiri untuk masuk. Namun, Nabila tidak membuka kunci gerbangnya. Nabila melanjutkan kalimatnya yang membuat harapan Ibu Ratmi runtuh kembali. Tapi, maaf memaafkan bukan berarti kita bisa hidup bersama lagi. Rumah ini adalah amanah Mas Faisal, dan saya harus menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak ketenangannya. Ibu tidak bisa tinggal di sini. Ibu Ratmi ternganga, air matanya berhenti mengalir saking kagetnya. Tapi Nabila, ibu ini mertuamu, ibu tidak punya siapa-siapa. Ibu punya Allah, potong Nabila cepat. Dan ibu masih punya tenaga jika ibu mau berusaha di jalan yang benar. Di dalam amplop ini ada uang yang cukup banyak, Bu. Cukup untuk ibu menyewa kamar kontrakan sederhana selama setahun dan modal untuk berjualan kecil-kecilan. Gunakan uang ini dengan bijak. Jangan dipakai untuk berjudi atau hal yang sia-sia. Mulailah hidup baru yang bersih. Nabila menyodorkan amplop dan bungkusan makanan itu melalui celah pagar. Ibu Ratmi menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menerimanya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kecewa karena tidak diajak tinggal di istana itu, tapi ada juga rasa syukur yang mendalam karena ia memegang uang lagi setelah sekian lama. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Nabila tidak akan memberinya lagi jika ini habis. Tatapan Nabila menyiratkan perpisahan abadi. Makanlah makanannya, Bu. Dan pergilah ke tempat yang aman sebelum malam larut, kata Nabila menutup pembicaraan. Ia mundur perlahan, menjauh dari gerbang. Ibu Ratmi ingin berteriak lagi, ingin memohon lagi, tapi wibawa Nabila membuatnya kicep. Ia sadar, Nabila yang sekarang bukanlah Nabila yang dulu bisa ia bentak-bentak. Nabila yang sekarang adalah wanita berdaya yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Ibu Ratmi akhirnya berdiri, memeluk amplop dan bungkusan nasi itu erat-erat di dadanya. Ia menatap Nabila yang berjalan kembali menuju teras rumah, punggungnya tegak dan anggun. Pintu rumah utama tertutup perlahan, memisahkan dunia mereka berdua untuk selamanya. Di balik gerbang, Ibu Ratmi memakan nasi bungkus itu dengan lahap sambil menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Nasi itu terasa begitu nikmat, sekaligus begitu pahit karena bercampur dengan air mata penyesalan. Ia telah membuang berlian demi mengejar batu kerikil, dan kini ia harus menanggung akibatnya sendirian. Karma itu telah datang dengan sempurna, bukan dalam bentuk azab yang mematikan, melainkan dalam bentuk kebaikan yang menampar kesadarannya bahwa ia telah kehilangan segalanya karena ulahnya sendiri. Ibu Ratmi melangkah pergi menjauhi rumah Nabila saat matahari terbenam, membawa bekal terakhir dari menantunya, menyusuri jalanan kota yang mulai gelap, dengan janji dalam hati, yang entah akan ditepati atau tidak, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini. 1 tahun kemudian, langit di atas pemakaman umum itu begitu cerah, membentang biru tanpa awan, seolah turut merayakan kedamaian yang kini menyelimuti hati Nabila. Angin sepeu-sepau menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja, menebarkan wangi bunga yang khas di udara. Nabila melangkah pelan menyusuri jalan setapak berbatu di antara nisan-nisan, tangannya memegang sebuket besar bunga mawar putih yang masih segar, bunga kesukaan Faisal. Penampilannya kini jauh lebih matang dan berwibawa. Ia mengenakan pakaian syari berwarna pastel yang lembut, wajahnya berseri-seri memancarkan kebahagiaan dan kepuasan batin. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau trauma di matanya. Ia adalah wanita yang telah berdamai dengan masa lalu dan berhasil menaklukkan masa depan. Nabila berhenti di depan sebuah makam yang sangat rawat. Rumput Jepang yang menutupinya tumbuh hijau subur, dan nisan marmer hitam bertuliskan nama Faisal terlihat bersih mengkilap. Nabila berjongkok, meletakkan buket bunga itu dengan hati-hati di atas pusara, lalu mengusap nisan itu dengan penuh kasih sayang, seolah ia sedang membelai wajah suaminya. Ia memejamkan mata, memanjatkan doa yang panjang dan khusyuk, mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk belahan jiwanya yang telah tenang di alam sana. Setelah selesai berdoa, Nabila membuka matanya dan tersenyum manis menatap nisan itu. Ia mulai berbicara pelan, seolah Faisal sedang duduk di hadapannya mendengarkan ceritanya. "Assalamualaikum, Mas," sapa Nabila lembut. "Apa kabar kamu di sana? Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah dan bahagia di taman surganya. Mas, aku datang lagi hari ini untuk melapor. Tugas yang kamu berikan padaku 1 tahun yang lalu, alhamdulillah, sudah aku jalankan dengan sebaik-baiknya." Nabila menarik napas panjang, menghirup udara segar pemakaman. Ia mulai menceritakan pencapaiannya selama setahun ini. Uang 50 miliar dan aset-aset peninggalan Faisal tidak ia habiskan untuk foya-foya. Nabila telah belajar banyak tentang investasi dan manajemen aset berkat bimbingan Pak Darmawan dan tim ahlinya yang setia. Nabila berhasil mengembangkan kekayaan itu menjadi lebih besar, namun bukan untuk menumpuk harta pribadi. Ia telah mendirikan Yayasan Faisal Berkah,
sebuah lembaga sosial yang fokus membantu pelunasan hutang bagi orang-orang miskin yang terjerat rentenir, persis seperti masalah yang dulu menghantui keluarga Faisal. Mas tahu? Bulan lalu yayasan kita berhasil membebaskan 50 kepala keluarga dari jeratan hutang lintah darat. Mereka menangis bahagia, Mas. Mereka mendoakan kamu. Aku melihat senyum di wajah mereka, dan rasanya seperti melihat senyummu lagi. Cerita Nabila dengan mata berkaca-kaca karena haru. Selain itu, Nabila juga membangun sebuah masjid kecil namun indah di desa terpencil yang membutuhkan tempat ibadah, dan menamakannya dengan nama Faisal. Semua kebaikan itu ia niatkan agar pahalanya terus mengalir kepada suaminya. Nabila kemudian terdiam sejenak, wajahnya berubah sedikit serius saat teringat pada nasib keluarga Faisal. Soal ibu dan Riko, Mas tidak perlu khawatir lagi. Keadilan sudah menemukan jalannya sendiri, bisiknya. Nabila menceritakan bahwa Riko masih harus menjalani sisa masa hukumannya di penjara. Kabarnya, Riko menjadi lebih religius di dalam sana. Mungkin penjara adalah tempat terbaik baginya untuk merenung dan bertobat, jauh dari pengaruh buruk pergaulan dan keserakahan ibunya. Sedangkan Ibu Ratmi, Nabila mendengar kabar bahwa uang modal yang ia berikan dulu sempat digunakan untuk berjualan nasi uduk. Ibu Ratmi kini tinggal di sebuah petak kontrakan kecil yang jauh dari kota. Hidupnya sangat sederhana, jauh dari kemewahan, dan ia harus bekerja keras di usia tuanya. Kabar terakhir, Ibu Ratmi sering terlihat duduk melamun di teras kontrakannya, sering membicarakan tentang penyesalannya kepada tetangga barunya. Ia tidak lagi mengganggu Nabila. Amplop terakhir waktu itu benar-benar menjadi penutup hubungan mereka. Nabila sudah memaafkan, tapi ia memilih untuk tidak pernah bertemu lagi demi menjaga hati. Itu adalah keputusan terbaik bagi semua pihak. Mas, kamu benar, ucap Nabila sambil menatap langit biru. Harta itu ujian. Bagi mereka yang tidak siap, harta adalah racun yang mematikan. Tapi bagiku, karena amanahmu dan kepercayaanmu, harta ini menjadi jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mempercayaiku. Terima kasih sudah mencintaiku dengan cara yang begitu luar biasa, bahkan setelah kamu tiada. Kamu melindungiku dengan skenario yang jenius. Kamu adalah pahlawanku. Air mata haru menetes di pipi Nabila. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata rasa syukur. Ia merasa Faisal hadir di sana, memeluknya dengan hangat melalui hembusan angin. Nabila merasa begitu kuat. Ia bukan lagi janda miskin yang bisa diinjak-injak. Ia adalah Nabila, seorang wanita mandiri, pimpinan yayasan, dan istri yang setia menjaga kehormatan suaminya. Nabila bangkit berdiri, membersihkan ujung gamisnya dari debu tanah. Ia menatap makam itu sekali lagi dengan tatapan penuh cinta. Aku pamit dulu ya, Mas. Masih banyak pekerjaan di kantor yayasan yang harus aku selesaikan. Masih banyak orang yang harus kita bantu. Tunggu aku di pintu surga nanti ya, Mas. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti, dan saat itu terjadi, aku akan menceritakan semua petualanganku padamu. Dengan langkah ringan, Nabila berjalan meninggalkan area pemakaman. Di gerbang depan, sopir pribadinya sudah menunggu dengan hormat di samping mobil SUV hitam yang gagah. Nabila masuk ke dalam mobil, dan kendaraan itu melaju perlahan meninggalkan kompleks pemakaman. Dari kaca jendela, Nabila melihat hiruk-pikuk kota yang sibuk. Ia tersenyum, siap menghadapi hari esok. Hidup terus berjalan, dan Nabila memilih untuk menjalaninya dengan kepala tegak, hati yang bersih, dan tangan yang selalu diulurkan untuk memberi. Di belakang sana, di bawah nisan marmer hitam, rahasia hari Jumat Faisal kini telah bertransformasi menjadi jutaan doa kebaikan yang tidak akan pernah putus. Sebuah akhir yang indah, di mana kejahatan runtuh oleh beratnya keserakahan sendiri, dan ketulusan hati mekar menjadi kebahagiaan yang abadi. Penonton kehidupan pun tersenyum puas, melihat karma dan dharma bekerja dengan cara yang begitu sempurna, 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 yang begitu sempurna. Yang begitu sempurna, 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 yang begitu sempurna,
yang begitu sempurna, yang begitu sempurna, yang begitu sempurna, yang begitu